adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Halo guys, kembali lagi di channel gua di Kapten Gudel. Maaf kalau jarang upload, ya memang ada pekerjaan yang harus saya kerjakan. Oke, dalam video ini adalah match terakhir dari akun Glazel. Ya, akun gua yang udah lama banget gua pakai mulai dari tahun 2021. Ini bukan hilang, tapi lebih tepatnya kena tipu orang ya guys ya. Aku gak akan nyebutin media sosialnya apa, nanti bisa jadi masalah ya kalau aku sebutin. Ini buat kalian aja biar bisa jaga-jaga, biar bisa was-was kalaupun beli ataupun mau jual akun di media sosial ya. Ya, gua belum tahu pasti, kayak entah itu rekber ataupun apa itu istilah-istilah konsep kayak gitu kan. Dulu gua nggak ini ya, nggak begitu ngerti tentang hal yang kayak gitu. Gua dulu coba pelajarin apa sih itu konsep, apa sih itu alkos. Nah, itu istilah-istilah yang mungkin kalian harus pahami ya, bagi yang pemula, bagi yang nggak pernah kayak beli ataupun jual akun Mobile Legends di platform media sosial. Nah, dari situ gua dulu pengen nih jual akun ini yang udah gua pakai dari tahun 2021 sampai 2024 kemarin terakhir, karena emang butuh uang banget guys. Itu keadaan gua lagi terpelintir ya, jadi mau nggak mau ya gua harus jual akun ini buat ngelanjutin hidup nih. Nah, singkat ceritanya, aduh maaf guys, rame jalanannya. Jadi singkat ceritanya udah gua taruh di story WA biar teman-teman gua pada lihat, barangkali ada yang minat ya kan. Lumayan skinnya juga banyak, skin limit juga banyak, epic melimpah, lumayan lah. Kayak limitnya Kovcho ataupun kolektornya Granger, itu lumayan kan. Udah gua taruh di platform Facebook, di grup-grup kota yang jual beli akun Mobile Legends di kota. Udah gua taruh 2 minggu gak ada perkembangan. Gua udah gelap banget gimana caranya gua dapet tambahan uang buat ngelanjutin hidup ya kan. Nah, gua iseng-iseng kayak searching, kayak cari-cari di Instagram, kayak akun-akun Instagram yang memang menawarkan jual ataupun membeli akun Mobile Legends. Nah, gua gak akan sebutin namanya apa, tapi gua dulu entah ya tanggal berapa ya, itu nyobain tuh. Di situ ada keterangan lengkap kayak peraturannya ataupun gimana nih, udah ada semuanya ya kan. Nah, cerita aku chat si admin, terus dikasih tahu langkah-langkahnya kayak gimana yang bener. Udah sepakat, ada yang nawar juga, ya udah gua kasihin di harga berapa ya, murah kok guys, 300.000 cuma segitu mungkin. Kalau dulu mah kalau skin Kov gitu ya bisa sampai ratusan ribu, entah bisa sampai 800 bisa, soalnya juga sulit kan, apalagi Kovcho yang limit banget. Nah, di situ juga udah deal-dealan nih, maksudnya udah sepakat. Harganya dulu sepakatnya sih 350 asal, entah aku udah lupa. Ada screenshotannya semua, aku screenshot ya kan, udah aku screenshot semua, udah aman. Jadi aku punya bukti lah sewaktu-waktu mau ngelaporin. Tapi mau ngelaporin kemana guys masalahnya, soalnya juga si punya akun jual beli ini juga gimana, kayak nggak ada pertanggungjawaban gitu loh.
udah bertanggungjawaban. Dulu gue juga gak ngebaca secara full peraturannya kayak gimana, tapi yang bikin gue kayak ngerasa kena scam ya, kena tipu, itu yang pertama udah deal-dealan ya, segini harganya, segini udah 350 ya, 350 udah sepakat. Nah disitu ada langkah-langkah yang mengharuskan gua untuk TF ke ini, ke pemilik perjualbelian akun Mobile Legend ini ya kan. Aku kan juga mikir, buat apa gua TF coba, buat apa gitu. Sedangkan kan nanti kalau si pembeli akun gua nih kan, si pembeli akun gua ini udah TF ke akun perjualbelian ini, kita sebut aja dengan si AF ya kan, yang perjualbelian ini. Nah orang yang mau beli akun gua kita sebut aja sama si AJ. Nah si AJ ini udah TF ke si AF ya, untuk ngepastiin kalau emang bener-bener sepakat. Nah si AJ udah TF, sedangkan si AF ini itu nyuruh gua untuk nef balik ke dia. Alasannya sih buat kayak apa ya, istilahnya itu buat bisa nyairin uang yang udah di TF AJ ke si AF. Jadi gampangannya itu uangnya itu bisa cair, bisa gua terima jika gua TF ke si AF itu. Kayak persyaratannya itu kayak gak jelas gitu loh guys. Nah gua langsung bilang dong, lah kenapa gua harus TF ke lu gitu, kenapa gua harus TF ke si AF ini, sedangkan kan gua ngejual akun ini kan emang gua BU banget, emang gua lagi butuh uang banget guys. Kenapa gua harus TF ke si AF gitu loh, sedangkan kan gua juga butuh uang banget. Gua cuma ngandelin orang yang mau beli akun gua kan, secara gak langsung kan kalau rekber ataupun ke jasa, aduh maaf motor-motor itu rame banget. Kalaupun ada rekber ataupun kayak jasa-jasa perjual belian akun Mobile Legend, itu kan udah ada istilahnya uang upah buat si orang ini, buat si AF ini kan udah ada jatahnya sendiri, entah itu 20.000 entah itu 30.000 gitu kan seharusnya yang bener. Nah tapi sebelumnya gue juga kayak feeling gak enak gitu loh, kenapa gue harus TF ke si AF untuk nyairin uang gue yang udah di TF sama si AJ tadi. Dari situ gue udah, aduh ini udah rusak banget nih. Dan sebelumnya juga gue nggak dikasih tahu kayak petunjuknya itu kayak gimana, cuma gue dikasih tahu bagaimana gue langkah-langkah yang harus gue lakuin, kayak ya nyerahin email segala macam gitu ke si AF ini, si perjualbelian akun Mobile Legend ini. Nah dari situ pun gue udah curiga nih, aduh ini udah rusak banget nih, parah. Ya udah mau nggak mau gue harus ngerelain akun gue. Dan si AJ ini, AJ yang mau ngebeli akun gue itu sampai nyuruh gua buat minjem ke toko. Bayangin, maksudnya ya segala toko, entah itu ke tetangga, entah itu ke toko terdekat, ke warung-warung terdekat. Coba gabut banget sumpah. Ngapain gua harus minjem uang untuk game doang ya, itu ke orang-orang, entah tetangga gua, entah itu ke warung terdekat, orang yang nggak kenal bahkan. Dan apa coba kata si AJ, jaminannya kunci aja bang, kunci motor. Bayangin gua minjem ke tetangga ataupun ke warung-warung terdekat ya kan,
itu buat ngecairin uang gua yang udah di TF sama si Aji ini. Nah, kalaupun uangnya nggak balik, itu jaminannya kunci motor gua. Motor. Beda lagi kalau orangnya deket sini ya, maksudnya domisili sini, gua bisa, kalaupun ada apa-apanya gua bisa gua ladenin sendiri, bisa gua samperin sendiri orangnya. Kalaupun itu gua bisa, itu jauh, gua rumahnya kayak beda provinsi lah istilahnya, beda provinsi. Gua di Jawa Timur, dia ada di Jawa Barat. Bayangin sejauh itu, gimana gua cari solusi buat kalau motor gua ketahan, gimana gua yang rugi, gua yang hancur. Mereka gak mau tahu, yang penting uangnya udah di TF sama si AJ ke si AF. AF udah nerima uang, AJ pun udah nerima akun gua. Jadi gua pun yang rugi dan gua yang hancur gitu loh. Gua kayak gak habis pikir si AJ ini ngomong kayak gitu. Kayak ngomong, titipin aja, ngomong aja, pinjam uang ke counter, ke warung ataupun ke toko, ke tetangga sebanyak 350 itu buat nge-F ke si AF untuk ngecairin uang gua yang di TF sama si AJ. Bilang aja bang, nanti jaminannya kunci motor lu atau apa gitu. Lah kawan dengar ngawur lah itu, ngawur guys. Ya gue ya langsung apaan sih ini orang-orang makin gak jelas. Ya udah gue ikhlasin akun gue. Nggak cerita, gue gak mau pikir panjang lebar. Gue gak mau banget panjang lebar sama mereka, gak mau debat segala macam. Ya udah, ini akun gue, pakai aja. Udah. Yang penting lu, maksudnya lu itu si AJ sama si AF udah deal pembayaran lu sama si AF udah terselesaikan, udah gak usah mikir gua udah bodo amat. Sistem lu udah buruk banget, tata cara lu salah semua, dan gak ada safety banget buat orang yang mau ngejual akun lagi. Cukup di sini aja, gua udah gak mau ikut campur lagi sama urusan mereka. Followernya banyak guys, followernya. Jadi gua dari situ pun ya kan, sekarang follower juga udah bisa dibeli kan ya, udah bisa dibeli. Jadi gua di situ pun udah kayak aduh, ini followernya banyak, terus postingannya juga selalu update tentang perjual belian akun Mobile Legends, tapi step by stepnya kok rusak banget kayak gini, hancur parah. Kenapa kita harus TF balik ke dia untuk kita nyairin akun kita? Perumpamaan ya, kalau kita jual akun 300.000 nih ya, uang dari si pembeli akun kita ini udah di TF ke si ini yang punya platform perjual belian 300.000. Nah, kita ya sebagai penjual, kita harus TF ke si platform ini untuk ngecairin orang yang mau beli akun kita. Jadi si platform ini nantinya bakal TF kita 600.000 guys. Tapi kan nggak ada jaminan apa-apa gitu loh. Gue takutnya di situ. Sedangkan gue nggak pegang sepeser pun uang gue gak pegang. Gue cuma mau uang dari hasil akun gue yang udah gue rawat selama beberapa tahun itu. Ya udah deh, dari situ gue udah nggak mau urusan sama mereka, dan alhasil gue gak pegang uang, dan akhirnya gue pinjol kayak Easy Cash ataupun yang lain yang emang udah terverifikasi OJK. Nah, ada SSA-nya guys, nanti lihat aja. Maaf nih gameplay, tapi
gameplay tapi bahasanya kisah hidup gua. Sorry guys. Dan ini match terakhir sebelum akun gua itu kena scam. Ini pertandingan terakhir. Oke guys, sekian dan terima kasih. Nanti gua tunjukin screenshotannya.